tidak ada masalah. Tapi yang bikin masalah ini pemerintah Kabupaten Kupang. Kami ini tidak ada tujuan membuat seperti yang Ibu Desi bilang ada yang informasi yang menyesat, ada berita-berita bahwa ada provokator di mana-mana. Tidak ada. Surat pemerintah Kabupaten Kupang tanggal 21 Agustus 2025 ini yang masalahnya. Kami kan datang ke BPBD tanggal 21 Agustus. Pak Sementenenti berdoa ke kita lagi bahwa bersumpah tidak melakukan kejahatan dan mau membantu. Kita perlu apresiasi beliau sebenarnya. Kita tepuk tangan buat Bapak Sementenenti. Dan itu saya setuju seorang pemimpin seperti itu. Namun yang bikin kita hancur sampai sekarang ini, di tanggal 25 Agustus itu yang jadi persoalan sampai sekarang. Saya minta harap tenang yang di luar atau kalian yang ganti saya bicara di sini. Jadi tanggal 21 Agustus kita telah bersepakat dengan Bapak Sementenenti untuk menghadirkan Bang BRI pada tanggal 25 Agustus, yaitu hari Senin. Di situ kita sedang menunggu Bang BRI dan Bapak Tenenti datang. Sebenarnya itu sudah selesai. Oh jadi segi sampai hancur sampai sekarang. Siapa yang buat? Yosef Lady yang buat. Kenapa? Dia datang, dia bilang bayar hari Rabu tanggal 27. Betul Mas Ade? Nah ini Yosef Lady, ini sebenarnya dia bupati atau dia mau merusak ini masyarakat. Makanya kemarin saya minta di Bapak Ketua DPRD, bawa petisi ke Bapak Presiden, sana pecat dia dari bupati saja kalau tidak bisa urusin kabupaten yang bikin rusak. Kami tidak ada masalah, masyarakat tidak ada masalah, kami tidak pernah buat masalah. Hanya Bapak Tenenti ada saksi. Kami punya BPBD, Bapak terima kami berdoa, bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Betul tidak Bapak? Tidak ada masalah, kita orang percaya Tuhan Yesus. Yang berdoa itu sudah banyak. Banyak selesai masalah ini. Ya. Maka ini selesai sebenarnya dari tanggal 25 Agustus itu, Bapak tidak repot sebenarnya. Kasihan Bapak Ketua DPR harus sibuk ini. Jadi dalam surat ini, pemerintah Kabupaten Kupang yang diberikan oleh Bapak Tenenti tanggal 21 Agustus, di mana saya itu baru tahu bahwa uang itu masih ada di Bank BRI 10,5 M. Itu yang saya bingung. Padahal saya dapat berita dari Pak Duuf ini hanya 9 M saja yang mau diberita tanggal 9 Mei itu. Makanya saya datang konfirmasi ke Bapak 9 M atau berapa. Ternyata Bapak bilang 10,5 M. Ini bupati yang tanda tangan, ini surat Bapak. Bupati yang tanda tangan. Bukan kita. Bupati bukan yang tanda tangan. Atas nama kita sebenarnya. Tapi ini atas nama artinya perintah bupati. Suruh dia tanda tangan. Kalau bukan bupati yang suruh dia tidak boleh dia tanda tangan. Ini ada tulis jelas. Makanya kita minta 10,5 M ini, bagaimana cara mendapatkannya? Lalu ketua Bang BRI cabang Kupang jumpa pers dan Bapak Kalak bahwa yang bisa dapat itu adalah yang pegang rekomendasi. Kemudian saya tanya di Pak Sekda, Pak, rekomendasi itu Bapak bisa tidak kasih ke kita untuk kita lihat nama-nama, apakah ini orang ada nama atau tidak? Bapak Sekda, Bapak Asisten satu bilang masih nanti tunggu Pak Bupati datang, Pak Kalak ada di Jakarta dan kalau kita ditambahin sampai hari ini tidak ada informasi. Kita hanya untuk transparan saja, sesuai undang-undang informasi kita buka pun. Transparan. Kalau memang ada nama-nama, tes yang pegang rekomendasi siapa? Supaya kita ambil uang. Karena dia bilang bayar yang penting ada rekomendasi. Kan videonya dan Pak Kalak. Nah, kenapa rekomendasi ini disembunyikan? Lalu bilang rekomendasi 2022-2023. Mau 2001 pun Pak tempel saja supaya kita bisa tahu mereka ini ada atau tidak. Jadi saya minta tolong hari ini sederhana saja Bapak. Bapak Sekda, Bapak Kalak sudah ada, Bapak Asisten sudah ada. Ibu Wakil Bupati juga saya bersurat pada tanggal 11 November ke Ibu Wakil Bupati. Mudah-mudahan Ibu juga sudah dapat surat itu. Bahwa yang kami butuh itu adalah surat resmi. Jawaban dari Pak Pemerintah Kabupaten Kupang ini 10,5 M ini bagaimana rekomendasi diberikan. Karena ini Pak yang kasih uang 10,5 M ini ada. Kalau sekarang bila tidak ada berarti memang itu sudah terlalu. Bagaimana hanya hilang dalam waktu sesingkat-singkat ini. Jadi kami tidak bicara lagi tentang urusan Polda apa itu tidak nyambung karena ya surat ini baru keluar tanggal 21 Agustus. Dan sudah saya kasih ke Bapak Ketua DPRD melalui Ibu Sekda. Dan saya singkat saja hari ini rekomendasi dari pemerintah Kabupaten Kupang ditempelkan agar Bapak Mamado nama-nama ini ada atau tidak. Sekian dan terima kasih. Oleh Bapak Hendrik Dawas, kami bisa jelaskan bahwa permintaan untuk
ditempel itu sudah dilakukan untuk semua penerima manfaat, penerima seroja sejumlah 10.800-an yang ditempel oleh teman-teman BPBD di kantor BPBD atas dasar SK Bupati Kupang terhadap penerima dana seroja setelah dilakukan verifikasi dari 11.000 menjadi 10.000. Itu kemudian ditempel dan kemudian diketahui oleh semua. Atas dasar itu kemudian diterbitkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan. Hingga rekomendasi dikeluarkan berdasarkan SK Bupati dan telah dilakukan untuk 10.800 penerima dan bantuan dana seroja. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dan kami kembalikan. Sampaikan, kami adalah bank penyalur program dana siap pakai atau dana seroja yang kita ketahui bersama. Dana ini mulai di tahun 2022 masuk ke rekening BPBD Kabupaten Kupang sebesar 229.090 rupiah. Kami mulai melakukan penyaluran. Dan distribusikan kepada penerima bantuan waktu itu berdasarkan perintah dari BPBD. Kami melakukan penyaluran dana tersebut. Nah, sesuai data kami, total dana yang disalurkan dan diterima penerima bantuan itu sebesar 177.480.000.000 rupiah. Itu yang penerima melakukan penarikan dana tersebut. Sehingga masih terdapat sebesar 51.610.000.000 yang tidak dapat disalurkan kepada penerima bantuan dana seroja. Setelah berjalannya beberapa waktu, sampai dengan bulan September, pengembalian dana ini karena kami harus melakukan rekonsiliasi antara pihak BRI dan BPBD untuk agar dana ini sistemnya seperti apa, maka sampai dengan bulan September 2025 itu masih sebesar dari 51.610.000. Kami waktu itu sudah ada pengembalian bertahap kembalikan ke rekening BPBD untuk selanjutnya pihak BPBD melakukan penyetoran kembali ke kas negara. Di September 2025 itu masih sekitar 10.554.000.000. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa dana ini sesuai perintah, sesuai surat dari pihak pemerintah, khususnya dari Bapak dan BPBD untuk segera dilakukan pengembalian ke rekening BPBD dan untuk disetorkan kembali ke kas negara. Waktu itu sudah penerbitan pemilihan Maaf saya, tapi itu ada saya kalau siap. Baik. Setelah itu pada 15 Oktober itu uang sebesar 10.554 itu kita setelah dilakukan penarikan kembali dari rekening penerima, kita langsung melakukan penyetoran kembali ke rekening BPBD Kabupaten Kupang. Dan setelah itu uang rekening giro BPBD Kabupaten Kupang. Dari situ
selanjutnya pihak BPBD melakukan penarikan untuk disetorkan kembali ke kas negara. Jadi kewenangan kami hanya untuk mengembalikan ke rekening BPBD. Selanjutnya sesuai teknis pihak BPBD yang melakukan penyetoran kembali ke kas negara. Kembali kepada Bapak, terima kasih. Menjelaskan permintaan dari Bapak Wakil Ketua. Jadi tugas kami Pak, itu sesuai surat pita dari BPBD pengembalian dana sebesar 51 miliar 600 juta itu dikembalikan ke rekening BPBD, ke rekening giro BPBD Kabupaten Kupang. Berarti masih rekeningnya BPBD. Ya, kalau setelah dari situ pihak BPBD melakukan penarikan untuk disetorkan ke kas negara. Jadi posisi sampai dengan saat ini izin Bapak Kala rekening giro BPBD nihil. Terima kasih. Sebagaimana disampaikan oleh pihak BRI tadi, bahwa dari 229 miliar 90 juta yang berhasil direalisasi sebesar 177 miliar 480 juta tersisa di rekening sebesar 51 miliar 610 juta. Sejak tahun 2024 sudah berhasil di-store kurang lebih 40-an miliar lebih, sehingga kondisi per yang mungkin saya bacakan saja Bapak ya. Pada tanggal 19 Januari 2024 melalui rekening virtual BPBD telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar 27 miliar 590 juta. Kemudian pada tanggal 22 November 2024 dilakukan penyetoran lagi melalui rekening virtual Bank BPBD Kabupaten Kupang sebesar 3 miliar 315 juta. Pada tanggal 27 Desember 2024 dilakukan penyetoran lagi ke rekening kas negara sebesar 6 miliar 586 juta sekian. Pada tanggal 10 Januari 2025 dilakukan lagi penyetoran di kas negara sebesar 3 miliar 500 juta. Sehingga yang tadi disampaikan tersisa 10 miliar 618 juta. Mungkin saya izin waktu sebentar. 51 miliar 610 juta. Januari 2025 adalah 40 miliar 991 juta 343 rupiah. Ya. Dan yang tersisa di rekening adalah seperti mana yang tadi disampaikan 10 miliar 618 juta. Setelah dilakukan verifikasi, maka pada tanggal 9 Mei 2025 dilakukan lagi penyetoran melalui rekening virtual BPBD sebesar 51.140.858 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2025 melalui rekening virtual BPBD Kabupaten Kupang dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar 10 miliar 554 juta 473.382 rupiah. Dan yang terakhir pada tanggal 20 Oktober 2025 dilakukan penyetoran melalui rekening virtual BPBD Kabupaten Kupang ke kas negara sebesar 13 juta 42.469 rupiah. Sehingga sampai dengan hari ini tidak ada lagi uang yang tersisa di rekening virtual BPBD Kabupaten Kupang. Seluruh dana sisa sebesar 51 miliar 610 juta telah dikembalikan ke kas negara. Demikian, terima kasih. Jadi ini kami kasih surat dari tanggal 11 November.
11 November itu diterima oleh sekretaris kepala cabang dari Kupang, Ibu Stefani, menjelaskan kepada masyarakat korban karena berdasarkan surat dari BPBD tanggal 21 Agustus itu BRI wajib menjelaskan ke kami, tapi sampai hari ini BRI tidak pernah menjelaskan ke kami. Ini juga saya bilang kenapa BRI juga sudah terlalu jauh. BRI Allah tentang kembalikan ke kas negara. Memangnya BRI tahu siapa yang kasih kembali ke kas negara? BRI ini yang saya kemarin hampir emosi itu di BRI Kubang dengan cabang. Saya tanya kepada cabang Alamasi, siapa ajak kau ngomong begini? Saya di stel. Kok kau di stel? Bagaimana uang ke kas negara? BRI tidak tahu kau ngomong tentang kas negara. Kau tahu dari mana? Kau jangan sembunyi, itu yang bikin rusak negara ya. Kau lihat siapa yang bikin anggar itu ke kas negara? Saya ini dari BNPB, rapat juga di direktur BNPB. Pacar Wangsa dari pusat saja, BNPB itu lapor saya. Uang yang masuk 290, 299, itu baru uang, belum betul rumah, 160. Itu belum ada laporan pertanggung jawab. Itu uang yang mana? Pak Sekda jelaskan, teratur rapi sekali. Tapi saat saya bertemu dengan Pak Sekda tolak. Saya ini tidak bisa omong baik, karena itu kewenangan Pak ini Pak Om. Itu Pak Asisten satu ada di sini, saksi ini. Saya pergi face to face, tidak mau. Giliran datang begini bikin repot, Pak semua ibu wakil juga ada sibuk, bikin repot dan kalian memputar Pak. Saya pergi, Pak bilang tidak bisa Pak Om, sekarang Pak Om. Kau baru dilantik tanggal 27 Agustus, oh ini Pak Om. Kalah BPBD harus jujur dan harus sampai jujur. Kenapa sampai hari ini surat dari Pak kasih ke kita? Kenapa jadi bumerang untuk Pak dan Bupati? Karena tidak dilampirkan. Di sini Pak tulis lampiran bukti laporan pertanggungjawaban, tapi Pak tidak pernah memberikan LPJ-nya ke kita. Padahal di sini Pak tulis lampiran LPJ. Presidennya ada di sini. Ini beliau. Jadi Pak bisa bilang tidak bisa kasih ke masyarakat LPJ. Ini surat dari pemerintah kok, kasih ke kita kok. LPJ-nya harus kasih ke kita kok. Ini cap Bupati Kupang. Kalau Pak jelaskan terperinci ke SK omong begitu, berarti LPJ dalam 1 menit selesai. Masa ini sudah 2021 tidak selesai Pak Bel store ke kas negara? Negara mana? Sejak kapan Pak Bel ada kas negara? Negara kurang-kurang. Saya datang tak, tidak ada store ke kas negara sana, yang barang-barang. Negara mana yang Pak pergi? Menteri Keuangan. Saya dari sana. Saya tipu-tipu. Mana LPJ-nya? Supaya kita lihat Pak bilang kok store kas negara. Kita ditipu boleh, tapi ini pemimpin Sampai di luar tanah, supaya bisa terima papa mama semua aja. Kalau penjelasan yang ini kita di BRI dan Sekda, saya minta yang itu surat yang BRI bawa dan Sekda itu bawa sini kasih kita supaya itu jelas semua yang kalian omong tadi di atas itu pasti kan ada surat omong, tidak mungkin bunyi-bunyi saja sih. Supaya kita lihat kalian dapat sampai saya kalian ditangkap. Jadi kau omong kembali ke kas negara, kau apa? Kau siapa? Kebenaran apa kau berikan untuk bicara tentang bekas negara? Mana itu Pak Fred, asisten pendanaan yang jadi mau bayar? Ayo kepala cabang bilang kau rekomendasi bayar. Sekarang mereka tidak datang. Habis ini kau datang bilang ada surat bekas negara. Kau siapa? Kau yang pergi dari luar. Masa bunyi saja. Selama LPJ tidak ada, uang itu masih ada. Jangan karang-karang. Masa orang demo baru kalian buat klarifikasi. Selama orang berdemo kalian diam tidur. Saya minta hari ini pun itu yang tadi surat-surat dari Pak Bupati kasih ke kami dan lampiran pertanggungjawaban. Ini Pak, dan ini yang kasih ke kami sampai hari ini belum ada lampiran pertanggungjawaban. Pak tidak boleh keluar dari Nirwana sampai ke bawah. So you know? Sudah dijelaskan oleh Pak Sekda. Nah, saya mencoba untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sekda terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tanggal 24 Agustus. Saya dulu bahwa surat ini surat yang kita lihat menjadi aliran awal itu saya dulu kembali akan kembali surat dari
Menteri. Yang kemudian Menteri ini kami menyampaikan kepada TNI bahwa hari ini atau saat ini ada masyarakat terutama yang Menteri atau masyarakat di sana. Kami sudah menjelaskan, tetapi pihak Menteri yang sangat membutuhkan penjelasan secara langsung oleh TNI. Sehingga kami meminta TNI untuk menyiapkan dokumen dan menyampaikan terminal waktu untuk bertemu dengan Menteri terkait dengan ada perintah atau aturan asas perintah itu dimaksudkan lebih juga dari Menteri, termasuk ada beberapa bantuan sebagai bukti penyeluruhan baik kepentingan dari TNI maupun penyeluruhan tidak secara yang disebut yang mampu demikian juga. Panjang, tapi karena kita sudah sampai di tahapan ini, pimpinan, saya pikir apa yang diminta oleh Pak Ketua LP23 mewakili teman-teman Kota Seroja, kita yakin saja hari ini, itu kan hal yang kita lupa. Tadi saya dengar penjelasan dari Pak Kepala BNI bahwa dalam rekonsiliasi ini beliau harus berhati-hati. Oke, saya pahami bahwa di perusahaan ada aturan mainnya untuk membocorkan data itu tidaklah hal yang mudah. Tetapi kita harus pahami bahwa ini sudah masuk dalam situasi politik dan ini hal yang cukup penting. Saya pikir Bapak segera koordinasi dengan pimpinan, sekolahlah dengan kebijakan. Ya, ini sudah berkaitan dengan politik. Ini sangat riskan Pak. Sangat riskan persoalan ini saya bilang sudah berkaitan dengan politik. Silakan berkoordinasi dengan pimpinan Bapak. Keluar itu saja bukti penentuan itu selesai. Cuma persoalannya selesai. Ini kan persoalannya cuma sederhana saja. Uang itu ada atau tidak? Kalau tidak ada buktikan. Kalau ada tunjukkan. Gitu. Ada saya. Ini yang saya sampaikan. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Mungkin yang pertama, saya dari tadi hadir di sini sesuai dengan undangan yang diberikan kepada kepala daerah yang didiskusikan kepada saya untuk hadir di sini. Saya hadir di sini sebagai wakil bupati, dilantik sebagai wakil bupati, yang berarti secara undang-undang saya diberi kewenangan untuk membantu bupati, dan saya tidak bisa memberikan kebijakan apa-apa dalam posisi jabatan saya, dan itu semua diatur dalam undang-undang. Untuk itu saya hadir di sini dalam fungsi pengawasan saya. Jadi saya di sini dan dari tadi saya ikut mengawasi saja perkembangannya. Itu poin saya yang pertama. Saya mewakili Pak Bupati, saya mewakili pemerintah untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Kupang. Poin yang kedua, sepertinya tadi sudah cukup jelas. Yang dibutuhkan, kita merujuk kembali. Yang dibutuhkan di sini adalah data. Secara administrasi, kami pemerintah Kabupaten Kupang harus menyelesaikan administrasi itu pusat. Yang akan dilaksanakan sesuai sudah dilakukan secara teknis tadi. Jadi kalau seandainya kami diminta untuk memberikan bukti-bukti yang ada, izinkan kami menyelesaikan itu ke pusat terlebih dahulu sebelum dilaksanakan, karena ini merupakan dokumen-dokumen negara. Itu poinnya. Lalu untuk itu saya rasa dalam fungsi pengawasan saya akan bersama-sama dengan Bupati dan Mas Sekda dan pemerintah Kabupaten Kupang seatas izin dari pemerintah pusat tentunya. Jika dokumen ini diperkenankan untuk diberikan, mungkin melalui lembaga instansi DPR bisa kita berikan. Dan itu kita siap untuk memberikannya sekarang. Tetapi untuk kepada pihak masyarakat, izinkan kami untuk menyampaikan ini semua selesai terlebih dahulu kepada pemerintah pusat. Ini poin penting dari kami pemerintah Kabupaten Kupang. Masalah pertanggungjawaban untuk kami bertanggung jawab kepada pemerintah pusat yang harus akuntabel pada masyarakat, dan itu dapat dilaksanakan setelah kami menyelesaikan segala administrasi yang diperlukan di tingkat bawah dan tingkat pusat, lalu dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat. Ini poin penting atas izin dari pemerintah pusat untuk kami serahkan kepada masyarakat. Kalau dari pihak BRI kami tidak bisa mengambil keputusan bagi BRI, BRI merupakan instansi tersendiri di tingkat daerah bersama dengan pemerintah. Kalau dari pihak BRI menyatakan kami menyatakan itu kepada keputusan BRI, tapi untuk kami pemerintah, dengan apapun dari pemerintah harus kami selesaikan di pusat terlebih dahulu, sehingga dokumen akhir yang kami keluarkan itu merupakan statement akhir dari pemerintah, sehingga yang kita berharap pertemuan-pertemuan seperti ini bisa segera diselesaikan dan kita bisa kembali untuk menjalankan tugas-tugas dan fungsi kita di pekerjaan-pekerjaan. Mungkin